Kota Wali Demak memiliki sebuah tradisi yang melintas berbagai zaman. Berakar dari kebutuhan untuk mengawetkan hasil laut, tradisi ini telah menjadi simbol akan adaptasi dan inovasi. Bapak izin ya, Pak? Selama ada kelompok pengasapan di situ, ekonomi di Wonosari sudah mulai meningkat. Maka salah satu yang menjadi tantangan adalah asapnya. Berarti 10% itu dari penduduk itu kan anak-anak. Nah, bagaimana nanti kalau anak-anak kita kena ISPA untuk membangun bangsa? Maka pada waktu itu terjadi satu diskusi bagaimana usaha ini tetap akan dilanjutkan oleh mereka, tapi desentralisasi dalam satu tempat. Setelah saya buktikan itu berhasil, semua warga yang di sana itu berbondong-bondong untuk mendaftar. Nah, perbedaannya itu dulu masih di pemukiman, kita jual masih di pasar-pasar. Ikan asap yang dihasilkan di Demak itu merupakan ikon untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Di dunia modern dan terhubung ini, kita seringkali menganggap rezeki makanan sebagai hal biasa. Kita duduk, kita pesan, makanan tiba, kita makan, kita pulang. Tetapi di balik semua makanan selalu ada sebuah kisah. Kisah tentang warga, kisah tentang tradisi, kisah tentang tantangan, dan kisah tentang inovasi yang membawa solusi. Dan makanan ini serta semua makanan yang berada di layar memiliki akar kisah yang sama. Untuk mempelajari kisah tersebut, kami mengundang Anda untuk melihat bagaimana sebuah kabupaten di Jawa Tengah dengan sejarah dan tradisi bisa lestari hingga kini. Dan dari kabupaten inilah perjalanan makanan khas Demak dimulai. Dari bara hingga ke meja. Selamat datang di Demak. Kota Wali ini kaya dengan tradisi dan syarat akan kelezatan. Kota Wali Demak memiliki sebuah tradisi yang melintas berbagai zaman dan memberikan penghidupan bagi masyarakatnya. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang tradisi ini, kita harus ke sebuah desa yang mendirikan semua ini. Mari Bapak, kita mau ke desa Wonosari. Terima kasih. Wonosari, sebuah desa di timur laut Kabupaten Demak dengan nuansa tradisional nan khas yang terasa sejak langkah pertama. Di sini, asap khas olahan ikan membumbung dari cerobong-cerobong yang menjulang, serta aroma khas
yang menyambut perjalanan kita hari ini di sentra utama, yaitu Ikan Asap Wonosari. Pengasapan ikan bukan sekedar cara memasak, melainkan sebuah tradisi yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat di desa ini. Berakar dari kebutuhan untuk mengawetkan hasil laut, tradisi ini telah menjadi simbol akan adaptasi dan inovasi. Siang Pak, izin masuk ya Pak? Bapak izin ya Pak? Sudah berapa banyak Pak hari ini? Secara tradisional, pengasapan ikan dilakukan di dalam pondok kayu sederhana, di mana aroma asap menyatu dengan cerita dan waktu. Menggunakan bahan bakar seperti jerami dan jagung, olahan ikan di sini memiliki aroma yang sangat unik. Dan pengolahannya pun dilestarikan dengan teknik turun-temurun yang menjadikan tradisi ini menghubungkan Wonosari dengan masa lalunya, sekaligus membuka peluang di masa depan. Penduduk desa ini merupakan keturunan langsung dari para perintis yang pertama kali mendirikan dan mengembangkan industri ikan asap. Dan kini setelah beberapa generasi, meski pengolahannya berevolusi menjadi industri lain, namun kebanggaan dan keterikatan pada akar keluarga mereka tetaplah sangat kuat. Salah satu penduduk Wonosari keturunan pendiri industri ikan asap ini adalah Supanrejo, yang kini juga menjadi kepala desa Wonosari. Kalau kita berbicara pentingnya pengasapan ikan, kita mengikuti kaitan dengan ekonomi, Mas. Karena pengasapan ikan itu kan termasuk boom industri warga Wonosari yang sudah turun-temurun, dan itu menjadikan pentingnya ekonomi warga Wonosari. Dan memang selama ada kelompok pengasapan di situ, ekonomi di Wonosari sudah mulai meningkat. Dan untuk ikan itu sudah tersebar di seluruh wilayah Jawa terutama, dan sudah merambah ke Kalimantan. Daya pikat ikan asap menjadikan permintaan terus ada dan menjadikan industri ini nadi ekonomi di Tanah Demak. Namun, tersembunyi luka di mana asap yang berbalik menjadi tulah, serta limbah yang mengalir tanpa arah. Di sini tidak hanya lingkungan alam yang terdampak, tetapi juga kesehatan masyarakat di sekitar. Dulu asap yang tidak terkendali dari proses pengasapan ikan menjadi pemicu infeksi saluran pernapasan akut, khususnya bagi anak-anak Wonosari. Asap ini menjadi penyebab batuk dan sesak napas. Dan parahnya, ada di suatu masa di mana tercatat 10% dari seluruh warga desa ini mengalami ISPA. Namun, sejak tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagas solusi dengan fasilitas pengasapan ikan. Suatu hal yang menjadi prioritas setelah pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Kami melakukan survei di sana, kemudian teman-teman dari petugas dari BTS melakukan pembinaan. Nah, ketika itu ditemukan bahwa usaha pengasapan ikan itu sudah berkembang di masyarakat tersebut. Namun tempatnya yaitu berpisah-pisah di rumah masing-masing. Nah, ketika usaha ini berkembang, ya, dari waktu ke waktu berkembang, maka salah satu yang menjadi tantangan adalah asapnya. Asapnya itu berdampak langsung kepada tetangga kanan kirinya. Nah, ini padahal suatu ketika kan ini harus berkembang usaha ini. Maka pada waktu itu terjadi satu diskusi, kemudian dengan para pelaku usaha, dengan pemerintah daerah setempat, ya kan, bagaimana usaha ini tetap akan dilanjutkan oleh mereka, tapi desentralisasi dalam satu tempat.
akhirnya mendapatkan satu lahan. Di situ akhirnya dikembangkan satu sentra upaya untuk usaha pengolahan ikan asap dalam satu tempat, dikonsolidasikan. Di tempat ini, di Sentra Asap Indah menjadi inisiatif yang berdedikasi mendukung tradisi ikan asap di Demak dengan bentuk sentralisasi pengasap ikan. Di sini, pengasap ikan berhimpun dalam satu lokasi dengan keteraturan yang kemudian mendorong peningkatan kualitas ikan asap mereka. Dan tidak berhenti di situ, dengan mengadopsi teknologi untuk tradisi, Asap Indah menjadikan infrastruktur pengasapan yang lebih modern, ramah lingkungan, dan lebih aman untuk kesehatan pengasap serta anak-anak di Demak. Bahkan kalau kita lihat dari luar, perbedaannya sudah sangat jelas. Infrastrukturnya jauh lebih lengkap, dan kalau kita lihat sekitarnya, lokasi ini jauh lebih bersih. Artinya, dampak kepada lingkungan dan masyarakat jauh lebih kecil. Perubahan industri pengasapan ikan di Wonosari ini berasal dari ide salah satu pelaku usaha ikan asap di Wonosari sendiri, yaitu Juyamin, yang telah memiliki visi sentralisasi pengasapan sejak tahun 2000, yang mana akhirnya terwujud di tahun 2010. Penduduk dulu Wonosari itu ada 400 orang, ternyata yang kena 10%-nya itu 4.000, yang kena 400, berarti 10%-nya. Berarti nak 4.000 kena 400 kan 10%, berarti 10% itu dari penduduk itu kan anak-anak. Nah, bagaimana nanti kalau anak-anak kita kena ISPA untuk membangun bangsa, kita calon polisi, calon apa kan dites paru-parunya dulu. Kalau kena ISPA kan termasuk nggak lolos kan. Nah, saya berpikir mendirikan itu mulai tahun 2000 saya berdirikan Asap Indah. Saya berupaya untuk mengajukan ke pemerintah kabupaten, khususnya di perikanan. Itu saya namakan Asap Indah. Kenapa kok Asap Indah? Asap di kampung saya itu jelek, berserakan, mengganggu lingkungan. Ayo Bapak, kita berdirikan satu titik asap, namanya Asap Indah. Di sini Asap Indah adalah sentra yang semi-modern. Proses pengasapan pun dilakukan dengan tetap menjaga teknik pengasapan tradisional khas Wonosari Demak. Pengasapan dimulai pukul 7 pagi dengan datangnya penjajah ikan beku yang mengantarkan ikannya ke pengasap ikan. Setelah ikan di tangan pengasap, ikan-ikannya ini dipersiapkan dengan pembersihan. Dan setelah dibersih, ikan dipotong dan ditusuk, dan kemudian dibagi berdasarkan jenis bagian ikan, mulai dari rahang hingga ekor. Setelah ikan siap, masuklah jagung atau jerami yang memberikan cita rasa unik ikan asap khas Wonosari Demak ke dalam perapian. Saat asapnya sudah cukup, bagian-bagian ikan yang telah disiapkan ditata rapi di rak pengasapan. Dan dengan presisi, pengasap menjaga jarak tiap ikan agar asap dapat menyelimuti setiap bagian ikan dengan sempurna. Dari sini, ikan asap yang telah matang siap dijajakan. Secara keseluruhan, Koperasi Asap Indah memproduksi tidak kurang dari 20-25 ton ikan asap perharinya. Dan meski tetap memegang aspek tradisional pengasapan, Sentra Pengasapan Ikan Asap Indah menerapkan peraturan tata kelola yang terstandarisasi, serta menjaga fasilitas dan infrastruktur yang memberikan kenyamanan komunitas sekitarnya dan para konsumen makanan ini. Dimulai dari wajibnya penggunaan alat pelindung diri seperti topi, masker, sarung tangan, dan sepatu guna memastikan kebersihan ikan. Selain itu, sentra pengasapan pun memiliki kios yang dilengkapi alat tangan, perabot, keran air, dan listrik
yang memastikan bahwa setiap fase pengolahan ikan berjalan efektif dan bersih. Dan tentunya, setiap kios pun memiliki fasilitas pengasapan untuk mengasap berbagai jenis ikan yang dilengkapi cerobong. Bukan difilter, kalau difilter tentunya ada ampas yang akan terbuang. Jangan lupa matikan dulu listrik. Ini kontrol panelnya, 2 blower ini berjalan, ini tentunya belum hidup karena menunggu blower 1 nanti hidup. Dan terakhir, tetapi yang tidak kalah penting, sentra ini juga memiliki instalasi pengolahan air limbah yang berkelanjutan. IPAL ini membersihkan air yang digunakan untuk mengolah ikan asap di sentra ini. IPAL ini bekerja dengan mengolah air melalui berbagai kolam, membersihkannya di setiap tahap hingga air cukup aman untuk digunakan dalam keperluan seperti menyiram tanaman dan lain-lain. Untuk memastikan bahwa IPAL ini beroperasi dengan lancar, pemerintah telah melakukan pelatihan kepada para anggota Koperasi Asap Indah. Hal ini juga memastikan anggota koperasi terlibat dalam perencanaan dan pembangunan sentra ikan asap ini. Suatu hal yang ingin dilanjutkan dengan pengembangan asap indah yang selanjutnya. Seluruh perubahan positif ini dampaknya pun telah terasa oleh masyarakat dan lingkungan sekitar Wonosari. Untuk dengan adanya penataan tempat pengasapan ikan di situ, perubahan sudah makin gratis, Mas. Kebersihan lingkungan sudah mulai, untuk kesehatan masyarakat sudah bisa teratasi. Karena dengan kelompoknya asap itu kan tidak menyebar kemana-mana, hanya disikat itu aja asapnya, Mas. Hasilnya, sentra ini membantu menjaga lingkungan dan masyarakat setempat tanpa mengorbankan tradisi ikan asap yang sangat kental di Demak. Tetapi dampaknya paling terasa oleh para pelaku usaha yang bekerja di sentra ini. Salah satunya adalah Hamdan, pelaku usaha yang mengambil alih bisnis ikan asap dari mertuanya pada tahun 1992. Dulunya Hamdan seperti pelaku usaha ikan asap lainnya melakukan pengolahannya di pemukiman dekat rumahnya dan perlu menjual ikannya sendiri langsung di pasar. Namun kini semua sudah berubah. Hamdan pun merasakan permintaan dari usahanya terus meningkat sejak pindah ke Asap Indah karena para pembeli langsung ke Asap Indah yang sudah menyediakan kenyamanan dan kemudahan bagi mereka. Nah, bangunan pengasapan ini termasuk bantuan, Mas. Bantuan saya masuk di sini 5 tahun itu gratis. Setelah 5 tahun kontrak. Kontraknya juga dikit, yang namanya bantuan. Nah, perbedaannya itu dulu masih di pemukiman, kita jual masih di pasar-pasar. Nah, alhamdulillah pindah di sini itu di pengolahan ikan asap sini, Asap Indah. Alhamdulillah, bakul-bakul pasar, tenggak-tenggak pasar pada datang sendiri. Keunggulan sentra ini telah mendorong tingginya permintaan ruang kios dari para pelaku usaha setempat. Bahkan secara keseluruhan, koperasi yang beroperasi di sini melibatkan 76 pelaku usaha. Namun jumlah yang ingin bergabung jauh lebih banyak lagi. Memang yang waktu kita pindah untuk mengalahkan seorang UKM yang baru di rumah, itu memang sulit sekali. Itu berupaya banget. Pertama kali saya uji coba 20 unit itu agak gagal, kurang efisien. Akhirnya saya perbaiki dulu kekurangannya apa, kok bisa begini, terus saya teliti dengan konsultan. Soalnya semua gambar-gambar ini yang berdiri itu yang gambar saya. Yang desain saya semua dengan tekan Pak Anas itu. Nah, alhamdulillah setelah saya buktikan itu berhasil, semua warga yang di sana itu berbondong-bondong untuk mendaftar.
Dan sentralisasi para pengasap ikan juga mempermudah rantai pasokan, yang sekarang tidak perlu lagi berjarak jauh untuk mengirim hasil penangkapan dan bahan baku lainnya. Mulai dari nelayan yang menangkap ikan maupun pengelola tambak budidaya, pengasap yang mengolahnya, hingga penjual di pasar, dan tentunya restoran-restoran yang menyajikan kepada konsumen. Semuanya kini ada di sentra ikan asap. Kemajuan pengolahan dan pengelolaan ikan asap ini menjadi langkah penting dalam membawa industri ikan asap Demak ke era modern, sebagai salah satu penggerak ekonomi utama di Demak. Dan tentunya yang tak kalah penting adalah lestarinya kearifan pengolahan ikan warga Wonosari Demak yang telah ada sejak zaman dulu. Serta bangkitnya ekonomi dan standar kehidupan warga. Tek pengasapan ikan kan memang sudah berjalan lama ya Pak, ratusan tahun di Demak. Seberapa pentingnya sih industri ini bagi perekonomian masyarakat dan juga bagi tradisi di kultur Demak? Perekonomian saya kira cukup berkembang di Wonosari ini dengan pengasapan, karena kalau kita bayangkan satu katakanlah manyung ya, yang tertinggi kastanya di sini ini adalah asap manyung. Asap manyung ini kalau kita lihat 1 kilogram ikan manyung di mentah beku itu ya berkisar 25.000 lah 1 kilo. Kemudian kalau sudah menjadi ikan asap, dagingnya itu berkisar di angka 70 kg, 70.000 per kilogram. Belum kepalanya, kepalanya ini satu kepala ya mungkin sekitar 35 ribuan lah kira-kira itu. Jadi lumayan baik perputaran uang di sini. Dengan kemajuannya, ikan asap Demak kini memiliki peluang lebih besar untuk ekspansi di pasar lokal dan internasional dengan tetap menjaga kualitas dan kekhasannya. Jadi begini, sekarang kami melakukan satu upaya untuk sertifikasi, pembinaan sertifikasi. Kami melakukan rekomendasi dari TPDS, kemudian sertifikasi akan diterbitkan oleh Badan Mutu. Nah, produk-produk ini nanti kemudian para pelaku usaha, kami juga akan melakukan kurasi. Ya, pendekatan kurasi, bagaimana mereka menghasilkan satu produk yang mempunyai daya saing terhadap pasar, baik pasar domestik maupun pasar nanti karena pasar ekspor. Nah, ini adalah bagian dari usaha kami. Mungkin di tahun depan semakin intensif kami lakukan sehingga ikan asap yang dihasilkan di Demak itu merupakan ikon untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Dengan ragam potensi, bagian-bagian lain dari ikan pun diolah menjadi produk baru seperti cemilan dengan kemasan inovatif untuk menembus pasar dan ragam konsumen yang lebih luas. Dan tentunya, dampak positif ini pun terasa oleh para penikmat ikan asap di meja mereka. Ini memang spesial. Dan yang paling berkesan adalah rasa smoky-nya. Di setiap gigitan ikan asap Demak menghadirkan aroma asap yang menyenangkan, membawa pada kisah panjang dari proses pengasapan yang telah menjadi tradisi di kabupaten ini. Tetapi tradisi ini tidak hanya sekedar itu.
karena pengasapan ikan di Demak adalah bukti bahwa budaya dan inovasi bisa berjalan beriringan, menyatukan sejarah, rasa, serta kelestarian lingkungan. Hal ini karena teknologi modern yang berkelanjutan pun akan menjaga warisan kekayaan budaya pengolahan ikan asap khas Wonosari. Dari bara hingga ke meja, setiap gigitan ikan asap ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kebanggaan masyarakat Demak. Dan kisah ini bukan hanya soal makanan. Kisah ini adalah tentang identitas, tentang kelestarian, dan tentang masa depan.